Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan atau mengerjakan aktivitas kita sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga semua aktivitas kita akan terhitung sebagai amal ibadah yang pahalanya akan kita dapatkan pada yaumul qiyamah. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, suri toladan kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ajwibatul Jaliyah liman sa'ala an syarh ibni Aqilin alal alfiyah, yang ditulis oleh As-Syaikh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali, hafizahullah ta'ala. Yang mana di dalam buku ini beliau atau penulis menyampaikan kepada kita kandungan atau intisari dari faidah-faidah yang ada di dalam kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap kitab Matan Al-Alfiyahnya Ibnu Malik rahimahumullah, menggunakan metode tanya jawab. Nah, jadi disampaikan dalam bentuk pertanyaan, kemudian diambil faidahnya, yaitu dalam bentuk jawaban. Sehingga ketika muncul pertanyaan yang sama, baik dari teman kita kepada kita, atau kadang diri kita sendiri kepada diri kita, ya bertanya ini kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ya. Maka di sini kita sudah diberi cara untuk menjawabnya. Ya, dan tentunya ketika pertanyaan diri kita kepada diri kita sendiri, disitulah yang akan menjadikan hal itu sebagai faidah, ya, faidah bagi kita. Ya, karena di antara cara memasukkan faidah itu adalah dengan sering bertanya kepada diri sendiri dalam rangka untuk menyimpulkan. Ya, untuk menyimpulkan. Ya, setelah kita mengetahui jawabannya, kemudian itu bisa sebagai kesimpulan kita yang merupakan faidah dari perkara atau kaidah yang dibahas. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang tanda-tanda fi'il. Ya, tentang tanda-tanda fi'il. Alamatul fi'li, ya, ada pada halaman 15, ya. Alamatul fi'li, halaman 15. Berkata Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah di dalam kitabnya Matan Al-Alfiyah, beliau mengatakan bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali. Yang artinya
dengan huruf ta, ya, bita fa'alta, dengan ta yang ada pada fi'il fa'alta. Wa atat, dan pada fi'il atat. Wa yaf'ali, dan ya pada fi'il if'ali. Wa nuni aqbilanna, dan nun pada fi'il aqbilanna. Fi'lun yanjali, fi'il menjadi jelas, ya. Fi'il tampak jelas, menjadi jelas dengan adanya tanda-tanda ini. Ya, dalam satu bait ini, ya, dalam satu bait sudah terangkum, ya, terangkum apa? Tanda-tanda fi'il. Dan inilah diantara ya, kelebihannya dari buku atau matan Alfiyahnya Ibnu Malik, ya, namanya saja berupa matan, maka di situ merupakan kalimatnya pendek tapi memiliki makna yang luas, itu. Sehingga kalau kita lihat nanti di kitab Alfiyah ini banyak sekali hal-hal yang berupa kaidah kemudian disimpulkan dan disimpelkan hanya dengan satu bait, bahkan lebih disimpelkan lagi dengan sebuah contoh yang mana contoh itu merupakan sebuah isyarat bagi kaidah tersebut. Ya, contohnya pada bait ini, ya, pada bait ini tentang tanda-tanda fi'il. Ya, beliau mu'alif menyebutkan atau menyampaikan kepada kita dalam bentuk contoh, tapi contoh yang ada ini mewakili, ya, mewakili dari kaidah yang ada, itu baik yang berhubungan dengan fi'il madhi, kemudian fi'il amr, dan fi'il mudhari. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ya, dengan huruf ta pada lafaz fa'alta dan atat, huruf ya, nah bukan huruf ya tapi iya, ya, ya pada if'ali, ya, huruf ya pada if'ali, dan nun pada aqbilanna fi'lun yanjali, maka fi'il menjadi tampak jelas. Inilah tanda-tanda fi'il. Maka di sini ada pertanyaan pertama, ma alamatul fi'li, ya, apa tanda-tanda fi'il? Diberikan jawaban, alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Ya, di sini disebutkan ada 4 poin. Awalan qabuluhu ta'al mutaharrikata. Ya, tanda fi'il itu adalah dia menerima ta mutaharrikah, ya, menerima ta mutaharrikah. Nahwu dicontohkan, dhahabati, dhahabatu, termasuk di sana dhahabata, gitu. Jadi setiap kata yang dia menerima ta mutaharrikah, ya, meskipun nanti ada dalam arti ada lebih rincinya lagi, ya, bahwasanya ta mutaharrikah yang di sini ada syaratnya, gitu kan, ada syaratnya nanti pada pertanyaan yang kedua. Ya, tapi kita lihat tanda fi'il yang ada pada bait ini. Pada kalimat bita fa'alta, gitu, pada kalimat itu dengan adanya taknya fi'il fa'alta, gitu. Di sini ada isyarat bahwasanya tanda fi'il itu adalah yang pertama dia menerima ta mutaharrikah, yaitu yang huruf ta yang berharokat baik fathah, kasrah maupun dhammah. Ya, nahwu contoh dhahabatu, ya, yang artinya saya telah berangkat.
Termasuk di sana dhahabati, kamu perempuan satu telah berangkat. Termasuk di sana dhahabata, kamu laki-laki satu telah berangkat. Ya, sehingga dhahaba ini adalah fi'il karena apa? Karena dia bisa ditambahkan ta mutaharrikah. Maka lafadz apapun kalau ada ta titu gitu ya, ta yang di fathah atau ta yang di kasroh, ta yang di dhammah, maka lafadz itu pasti fi'il itu. Jalasa, jalasta, jalasti, jalastu, bisa gitu kan. Istaghfara, istaghfarta, istaghfarti, istaghfartu. Nah, berarti istaghfara fi'il. Kemudian yang lain misal apa? Roja'a, roja'ta, roja'ti, roja'tu. Berarti roja'a adalah fi'il. Kenapa? Karena bisa menerima ta mutaharrikah. Gitu. Dan itu pasti fi'ilnya fi'il madhi. Ya, pasti fi'ilnya adalah fi'il madhi. Karena ada ta mutaharrikah itu hanya ada pada fi'il madhi. Gitu. Kemudian yang kedua, sanian qabuluhu ta'at ta'nisi sakinah. Ya, qabuluhu ta'at ta'nisi sakinata. Dia bisa menerima ta ta'nis sakinah. Ya, dia bisa menerima ta ta'nis sakinah, yaitu huruf ta yang bersukun. Ya, kalau tadi mutaharrikah itu huruf ta yang berharokat, baik fathah, kasrah ataupun dhammah, dan ta ta'nis sakinah adalah huruf ta yang bersukun. Sehingga setiap ada kalimah atau kata yang di sana bisa bersambung dengan ta ta'nis sakinah, ya pasti fi'il. Dan fi'ilnya fi'il madhi, itu fi'ilnya fi'il madhi. Ya, nahu contoh zahabat, ya zahabat. Kemudian wa ni'mat, ni'mat, ya bi'sat, zahabat, ni'mat, bi'sat. Ya, itu semua adalah fi'il. Alasannya apa? Karena ada ta ta'nis sakinahnya. Ya, termasuk laisa menjadi apa? Laisat. Ya, semuanya. Jalasa menjadi jalasat, qara'a menjadi qara'at, kataba menjadi katabat, dan sebagainya. Jadi setiap kata yang ada ta ta'nis sakinahnya pasti dia itu fi'il, dan fi'ilnya adalah fi'il madhi, ya fi'il madhi. Sehingga tanda yang nomor 1 dan tanda yang nomor 2 adalah untuk fi'il madhi, ya. Pertama menerima ta mutaharrikah, yang kedua yaitu menerima ta ta'nis sakinah. Kemudian yang ketiga, salisan qabuluhu ya al mukhatabati, bisa menerima ya mukhatabah, atau ya al fa'ilati, atau ya fa'ilah, yaitu ya yang di situ sebagai fa'ilnya, ya, dan bermakna mukhatabah, yaitu satu wanita, katakan di orang kedua tunggal, atau disimpelkannya ya anti, ada makna anti, yaitu kamu tapi kepada perempuan, ya kamu tapi berkaitan dengan perempuan. Kamu itu ada dua, ada kamu ke laki-laki, ada kamu untuk perempuan. Yang dimaksud di sini adalah perempuan, ya, sehingga disebut dengan ya al-mukhatabah atau ya al-fa'ilah itu. Ya, sehingga setiap kata yang di situ bisa menerima ya mukhatabah, huruf ya yang di situ maknanya kamu perempuan satu, atau ya al-fa'ilah istilah lainnya, maka dia itu pasti fi'il itu. Dan di situ ada dua, ada yang ke fi'il amr dan ada yang ke fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi tidak bisa. Ya, sehingga kita katakan tanda yang ketiga adalah berkaitan dengan fi'il amr dan fi'il mudhari'. Nahwu contoh idribi,
pukullah. Ini perintah kepada perempuan. Ya, kalau kita memerintah kepada orang laki-laki, idrib. Apabila kepada perempuan tambahkan ya mukhatabah menjadi idribi. Contoh yang lain misalnya kita menyuruh kepada seorang laki-laki untuk duduk, ijlis. Ya, misalnya tafaddal, ijlis ya Ahmadu. Ketika kepada orang perempuan tambahkan ya mukhatabah atau ya al-fa'ilah. Maka menjadi tafaddali, ijlisi gitu. Bukan lagi ijlis, tapi ijlisi ya Aisyah tuh misalnya. Udkhuli ya Fatimah tuh misalnya. Ukhruji ya Zainabu misalnya. Ya, jadi untuk perempuan tambahkan apa? Ya al-fa'ilah atau ya mukhatabah. Ya, contoh yang lain sangat banyak ya. Uktubi, iqra'i, irji'i gitu. Itu namanya ya mukhatabah yang ada pada fi'il amr. Kemudian ya mukhatabah yang ada pada fi'il mudhari. Contohnya tadribina, yang artinya kamu perempuan satu sedang atau akan memukul. Itu yang wazannya taf'alina atau taf'ulina atau taf'ilina, ya tidak masalah. Ya, kalau tadribina berarti taf'ilina. Ya. Misalnya dhahaba yadhhabu, untuk tambahan ya mukhatabah menjadi apa? Tadhhabina. Kharaja yakhruju, takhrujina. Ahmadu yakhruju minal fasli misal. Ahmad yakhruju. Misalnya diganti Aisyah menjadi Aisyatu, afan ini mukhatabah ya. Nah, misalnya ya Ahmadu limadza takhruju minal fasli misal. Wahai Ahmad, kenapa Anda keluar dari kelas? Takhruju. Kalau kepada perempuan, takhrujina. Ya Zainabu, limadza anti takhrujina minal fasli? Ya, wahai Zainab, mengapa Anda keluar dari kelas ya? Anti takhrujina. Kalau anta takhruju. Ya, misalnya anta tadhhabu, anti tadhhabina. Kemudian anta taktubu, kalau anti taktubina. Ya, jadi untuk wazan fiilnya sesuai dengan sama'i dari fiil yang ada. Ya, kalau di sini tadribina ini memang bentuknya dharaba yadribu jadi tadribina. Kalau kharaja yakhruju ya takhrujina, bukan takhrijina tapi takhrujina. Fataha yaftahu, kalau anti taftahina ya. Bukan taftuhina, bukan taftihina, tapi taftahina, karena fataha yaftahu. Yang semacam itu bersifat samai. Ya, kembali ke sini bahwasannya tanda bagi fiil adalah dia bisa menerima ya mukhatabah. Pada fiil amr adalah if'ali. Nah, contohnya tadi idribi, ijlisi, iftahi, iqra'i dan sebagainya. Pada fi'il mudhari dicontohkan di sini tadribina. Contoh yang lain takhrujina, tadhhabina, tarji'ina, taftahina, taqra'ina dan sebagainya. Itu namanya ya mukhatabah. Dan dialah sebagai fa'il. Jadi kalau kita ditanya apa fa'il pada idribi, jawabannya ya mukhatabahnya. Bukan anti, nggak ada anti di sini, nggak ada domir lafat anti, itu nggak ada. Fa'ilnya itu ya mukhatabah. Ya. Pada tadribina apa fa'ilnya? Fa'ilnya ya mukhatabahnya. Ya, sehingga disebut juga dengan ya al-fa'ilah itu. Nah, karena ini termasuk domir yang zahir ya, domir zahir, bukan domir mustatir, tapi domir zahir, domir yang tampak, dan dialah fa'ilnya. Kemudian yang keempat, rabi'an qabuluhu nunat tauqidi sakilati wal khafifati.
Tanda fi'il yang keempat adalah dia menerima nun taukid baik yang saqilah maupun yang khafifah. Yaitu nun taukid saqilah yang bertasydid, kalau nun taukid khafifah yang bersukun. Ya. Intinya setiap kata yang di situ menerima nun taukid baik saqilah maupun khafifah pasti dia berupa fi'il. Ya, dan fi'ilnya ada pada fi'il mudhari dan ada pada fi'il amr ya. Tidak ada fi'il madhi pakai nun taukid ya, tidak ada. Zahaba zahaban ya enggak ada ya, zahaban tidak. Ya kalau nun taukid itu kalau istilah kita urusannya dengan fi'il mudhari dan fi'il amr gitu. Nahwu qalihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, lanukhrijannaka ya Syu'aibu. Nah, di sini ada nun taukidnya, yaitu nun taukid yang saqilah ya. Fasaqilatu nahwu qali ta'ala, maka nun taukid saqilah itu contohnya firman Allah Ta'ala, lanukhrijannaka ya Syu'aibu. Benar-benar kami akan mengeluarkanmu wahai Syu'aib. Nah, di sini ada nukhrijanna, itu fi'il mudhari ya. Ada nun taukid yang saqilah, yaitu yang bertasydid. Wal khafifatu, sedangkan yang khafifah nahwu contohnya idhaban. Ya, ini contoh pada fi'il amr. Idhaban, berangkatlah engkau. Kalau irji menjadi apa? Irji'an. Ukhruj menjadi ukhrujan dan sebagainya. Ya, karena ketika bersambung dengan nun taukid dia menjadi mabninya dengan fathah gitu. Ya. Demikian juga ini bisa masuk ke fi'il mudhari ya. Misalnya yakhruju ya yakhrujan. Kalau sakilahnya yakhrujan, kalau khafifahnya yakhrujan. Ya, contoh yang lain misalnya ana akhruju. Kalau sakilahnya akhrujan, kalau khafifahnya akhrujan dan sebagainya. Kemudian wa kama fi qalihi ta'ala, sebagaimana ada pada firman Allah Ta'ala yaitu nun taukid yang khafifah, la nasfa'an bin nasiyah. Ya, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Pada lafaz la nasfa'an ya, walam tadharin nun tidak tampak pada tulisannya, yaitu fi la nasfa'an. Ya, li'annal alifa fiha badalun min nunit taukidi, karena nun taukidnya sudah diganti dengan alif itu. La nasfa'an itu nun taukidnya diganti dengan alif, dan itu terlihat sebagai nun ya, karena apa? Ada tanwinnya itu. Suara tanwin itu kan suara nun sukun. Nun sukun itu merupakan nun taukid ya. Kalau nun taukid yang khafifah tandanya nunnya itu sukun. Kalau sakilah kan nunnya tasydid ya, kalau khafifah nunnya sukun. Maka di sini terhitung dia nun itu la nasfa'an, kemudian nunnya diganti dengan alif menjadi la nasfa'an. Seperti itu tulisannya. Kama fi qouli ta'ala, juga ada pada firman Allah Ta'ala, wala yakunan minas saghirin ya. Wala yakunan, kemudian nunnya diganti dengan alif ya, maka itu adalah nun taukid khafifah ya, karena wala yakunan setelah nun fathah ada nun sukun itu ya, kemudian diganti dengan alif menjadi wala yakunan minas saghirin. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itulah faidah yang bisa kita ambil dari as-su'alul awal, dari pertanyaan yang pertama,
yaitu tentang ma alamatul fi'li, apa tanda-tanda bagi fi'il. Kemudian pada as-su'alus tsani, ya, pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan limasturita fi ta'i ta'nisi an takuna sakinatan. Nah, tadi kan sudah disinggung bahwasanya tanda bagi fi'il itu adalah dia menerima ta ta'nis sakinah. Maka muncul pertanyaan lagi, mengapa disyaratkan ta ta'nisnya itu harus sakinah? Ya, kenapa disyaratkan ta ta'nisnya, ta untuk menunjukkan perempuan itu harus sakinah, harus sukun, bukan sekedar ta ta'nis gitu, bukan, tapi ta ta'nis yang bersukun itu. Kenapa? Ini pertanyaannya. Maka jawabannya, al-jawab ihtirazan minat ta'il mutaharrikatil lati talhaqul asma'a. Ya. Yang pertama dalam rangka untuk mengecualikan, ya, mengecualikan ta mutaharrikah yang ada pada isim. Ya, kenapa disebut dengan ta ta'nis sakinah? Ya. Tanda fi'il adalah ta ta'nis sakinah karena di sana ada ta ta'nis, ya, tapi dia berharokat dan itu ada pada isim itu. Sehingga kalau cuma disebut ta ta'nis saja masih kurang. Nah, tapi ta ta'nis sakinah karena di sana ada ta ta'nis, ternyata dia itu berharokat dan itu ada pada isim. Maka harus ta ta'nisnya bersukun. Apa contohnya? Nahwu hadhihi muslimatun. Ini adalah seorang wanita Islam. Muslimatun itu ada ta ta'nisnya itu, tapi berharokat. Dan kita tahu muslimatun adalah isim. Wa ra'aitu muslimatan itu. Tandanya mutaharikah, dari dhammah ada yang fathah itu. Dan nanti ada yang kasrah, ya. Salam tu ala muslimatin gitu, itu kasrah. Ya, sehingga ketika hanya sekedar ta ta'nis ini belum cukup karena di sana ada ta ta'nis yang dia merupakan lafadznya merupakan isim karena ta ta'nis karena ta ta'nisnya itu adalah mutaharrikah, ya, tanya berharokat. Ya, sehingga kenapa disebut dengan ta ta'nis sakinah? Tanda fi'il adalah menerima ta ta'nis sakinah. Ini dalam rangka untuk mengecualikan, ya, mengecualikan lafadz-lafadz yang dia ada ta ta'nisnya tapi berharokat seperti lafadz muslimatun. Dan contoh yang lain sangat banyak, muslimatun, mu'minatun, katibatun, ya, dan sebagainya. Ini ta ta'nis namanya. Kemudian alasan berikutnya wahtirazan minal lahiqati lil harfi, juga dalam rangka untuk mengecualikan ta ta'nis, ya, yang ada pada huruf. Ya, nahwu contoh lata. Ya, contohnya lata, rubbata. Ini huruf ini, lata artinya la, tidak. Wala tahina manas, itu kan ada ayatnya, la tahina manas. Ya. Rubbata ini maknanya rubba, kemudian ditambahkan ta mutaharrikah. Wa thummata maknanya thumma, ya. Wa yajuzu taskinut ta'i ma'a rubba wa thumma, ya, terkadang dibolehkan juga tak pada rubba dan thumma itu disukun menjadi rubbat dan thummat. Tapi di sini masih dia merupakan harf, ya, rubbat dan thummat, walakinnahu qalilun, tapi jarang, gitu, ya. Boleh tapi jarang, ya, nahwu rubbat wa thummat, gitu, ya. Ya, sehingga perlu dispesifikkan kalau istilah kita, yaitu adanya ta ta'nis sakinah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya as-su'alu salis, pertanyaan yang ketiga, ya, pertanyaan yang ketiga, lima qala ibnu malikin wa yaf'ali wa lam yaqul ya ud-dhamir, ya.
Ya, kenapa al-muallif yaitu penulis matan Alfiyah Al-Imam Ibnu Malik mengatakan wa yaf'ali, dan beliau tidak mengatakan ya'ud dhamir ya atau ya'id dhamir ketika ada bita gitu kan. Kalimatnya bita fa'alta wa atat wa yaf'ali gitu. Bukan wa ya'id dhamir, bukan ya. Ya. Bukan wa ya'id dhamir tapi wa ya'if'ali ya, wa yaf'ali disingkat ini. Maka timbul pertanyaan, kenapa tanda fi'il itu adalah dia menerima ya pada fi'il if'ali, bukan dengan istilah ya dhamir. Maka jawabannya li'anna ya ad-dhamir yadkhulu fihi ya'ul mutakallimi wa huwa dhamirun. Ya, karena apabila disebutkan dengan istilah ya dhamir, masuk di dalamnya yaitu ya mutakalim. Ya mutakalim itu dhamir, yaitu kan ada istilah dhamir berupa ya mutakalim. Wala yakhtassu ya ul mutakallimi bil fi'li faqat, dan ya mutakalim itu bukan hanya ada pada fi'il saja ya, bukan hanya ada pada fi'il saja. Fahuwa mustarikun fil fi'li ya, fahuwa mustarikun fil fi'li nahwu akramani wal ismi nahwu gulami wal harfi nahwu inni ya. Bahkan yang namanya ya mutakallim yaitu bisa dimiliki oleh semuanya. Ada yang pada fi'il, contohnya akramani itu ya mutakallim ya, bersambung dengan fi'il, dia sebagai maf'ulun bih. Ada pada fi'il, pada isim, nahu ulami ya, ini yang mutakalim bersambung dengan isim. Wal harfi, dan ada pada harf nahu inni ya, sehingga ya mutakalim ini bisa bersambung ke fi'il, bisa bersambung ke isim, bahkan bisa ke huruf itu ya, sehingga mu'alif tidak menggunakan istilah ya ad-dhamir atau ya ad-dhamir, tapi ya if'ali. Sehingga amma qauluhu yaf'ali, adapun perkataan mu'alif dengan istilah yaf'ali yaitu ya-nya fi'il if'ali, fal muradu bihi ya'ul mukhatabati, maka yang dimaksud di sini adalah ya mukhatabah. Yang dimaksud adalah ya mukhatabah, dan ya mukhatabah itu ya hanya ada pada fi'il. Ya tadi sudah kita singgung, ada yang terdapat pada fi'il amr ya, dan ada yang terdapat pada fi'il mudhari. Kalau istilah ya mukhatab ya mukhatabah ya pasti hanya ada pada fi'il ya, sehingga beliau mu'alif dengan istilah ya if'ali, ya-nya fi'il if'ali mewakili fi'il mudhari pada contohnya. Wa ya'ul mukhatabati la yakunu illa fil fi'li, dan ya mukhatabah itu hanya ada pada fi'il ya, pada kalimat tadi ya if'ali yaitu pada fi'il amr if'ali, juga ada pada fi'il mudhari yaitu misalnya tadi takhrujina, tadkhulina, tadhhabina, taqra'ina, taktubina, itu ya mukhatabah ya. Dan ya mukhatabah pasti dia bersambungnya dengan fi'il ya, sehingga dengan istilah ya-nya lafadz if'ali ada isyarat yaitu ya mukhatabah, bukan ya mutakalim tapi ya mukhatabah, sehingga dengan istilah ya if'ali mengeluarkan ya mutakalim, karena ya mutakalim sekali lagi dia bisa bersambung dengan fi'il, juga bisa dengan isim, juga bisa dengan apa tadi, dengan huruf. Tapi kalau ya if'ali atau ya mukhatabah itu hanya ada pada fi'il gitu. Kaum muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwa wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, itulah tanda-tanda fi'il ya, itulah tanda-tanda fi'il ya. Silahkan difahami lagi, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya boleh disampaikan ya, silahkan di kolom komentar ya, semoga
kita bisa memberikan jawabannya. Untuk kesempatan kali ini ya kita cukupkan sampai di sini, yaitu membahas tentang alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il, dan insya Allah pertemuan berikutnya adalah alamatul harfi, yaitu tanda-tanda huruf atau harf. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.